Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan masuk ke istilah autism. Nah, ada berbagai istilah untuk gangguan-gangguan dari anak autis ini ya teman-teman. Oke, yang pertama ada triad impairments. Nah, triad impairments ini menurut Fried tahun 2003 dan Sachs tahun 1995, ini Wing memperkenalkan istilah spektrum autistik dengan triad impairments, yaitu sosialisasi, komunikasi, dan imajinasi. Jadi jika disingkat soskomnasi, sosialisasi, komunikasi, dan imajinasi. Lalu ada juga triad impairments, tapi ini sedikit berbeda. Ada 3, yaitu gangguan pada kemampuan interaksi sosial. Nah, intinya sosial komunikasi ya teman-teman yang sama. Nah, lalu gangguan pada kemampuan berkomunikasi. Nah, ini bedanya dan berbahasa dan gangguan pada perilaku. Nah, ini lebih banyak ya teman-teman. Interkobeper. Nah, ini interaksi, komunikasi, lalu berbahasa dan perilaku. Lalu ada theory of mind. Nah, theory of mind ini suatu teori yang dikembangkan oleh Cohen yang menggambarkan bahwa orang pada umumnya memiliki kemampuan membaca pikiran, memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, keyakinan, maksud, dan keinginan yang mendorong perilaku mereka. Lalu ada istilah self-determination. Nah, kemampuan mengontrol hidup atas diri mereka sendiri. Kemampuan bertindak atas keinginan diri sendiri, mengatur diri sendiri, bertindak dengan kekuatan psikologis, dan bertindak secara sadar diri. Peserta didik autis diharapkan memiliki self-determination, dan kemampuan ini ditanamkan sejak awal di sekolah. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk berkeinginan mendapatkan pekerjaan. Tugas guru adalah melatih kemampuan ini. Kemampuan ini sangat berguna ketika orang autis melamar pekerjaan. Lalu ada good rote memory. Nah, good rote memory ini beberapa anak dengan gangguan autistik menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam mengingat dan belajar hafalan. Pada kasus-kasus tertentu, anak autistik mungkin dapat mengingat nama-nama kota ternama di dunia atau nama-nama universitas dan atau urutan arah jalan saat bepergian ke tempat tertentu, nomor telepon atau peta hanya dengan melihat beberapa kali saja. Ini visual learner. Lalu ada challenging behavior. Nah, ini istilah challenging behavior yaitu dalam konteks autisme mengandung makna perilaku yang sulit. Lalu ada underlying deficit, yaitu faktor yang mendasari munculnya perilaku sulit yang nampak dalam konteks iceberg metafor.
Lalu ada perilaku eksesif dan defisit. Nah, eksesif ini artinya berlebihan, sedangkan defisit ini berkekurangan. Seperti itu. Nah, perilaku eksesif ini adalah perilaku yang hyperaktif dan tantrum atau mengamuk, seperti menjerit, mengepak, menggigit, mencakar, memukul, dan termasuk juga menyakiti diri sendiri atau self-abuse. Lalu ada perilaku defisit, adalah perilaku yang menimbulkan gangguan bicara atau kurangnya perilaku sosial seperti tertawa atau menangis tanpa sebab serta melamun. Menurut Pratiwi tahun 2013. Lalu ada temper tantrum. Di sini istilah temper tantrum yaitu sering mengamuk tak terkendali. Temper tantrum terutama bila tidak mendapatkan apa yang diinginkan, bahkan bisa menjadi agresif dan destruktif atau merusak ya teman-teman. Lalu ada language deficit, yaitu anak autis memiliki impairment dalam bahasa atau lebih dikenal dengan language deficit. Hal ini ditandai dengan hampir lebih dari separuh anak autis tidak mampu berbicara. Lalu ada Primack Principle. Primack Principle adalah prinsip yang memberitahu anak tentang apa yang harus dilakukan pertama dan selanjutnya. First apa, lalu then. Nah, pertama apa, lalu kemudian. Nah, kalau kamu bisa ini, kamu boleh ini. Itu istilah Primack Principle. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.